Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Di kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang khotam putih dan khotam hitam. Yang jadi pertanyaan yaitu apakah ada khotam hitam? Semua khotam itu ada, antara putih dan hitam itu memang ada. Dan khotam hitam itu bisa dari keturunan. Itu jika dari keturunan baik dari kakek kita, buyut kita, dan terus ke atasnya itu ada yang mempelajari keilmuan ilmu hitam, dan itu diikuti oleh khotam hitam dan dijaga oleh khotam hitam. Maka khotam hitam itu diturunkan kepada anak cucunya, itu khotam itu akan mengikuti anak turunnya itu, dan itu akan menjadi khotam hitam. Jadi khotam hitam bisa dari khotam keturunan. Dan juga yang kedua, khotam hitam itu berasal dari amalan-amalan yang tujuannya untuk kejahatan. Ya, contohnya kita mengamalkan ilmu hitam, mengamalkan ilmu kejahatan, itu biasanya memang identik dengan khotam hitam, karena karakternya itu untuk kejahatan, untuk itu menyakiti dan lain sebagainya. Jadi untuk khotam hitam itu banyak jalan dari datangnya khotam hitam, itu tergantung dari perilaku dan pengamalan keilmuan atau dari nasab keturunan si khotam itu tadi. Sama juga halnya dengan khotam putih. Khotam putih juga bisa dari khotam keturunan, yaitu dari kakek-kakek kita atau buyut-buyut kita yang terdahulu mengamalkan ilmu-ilmu kebatinan atau ilmu yang lain yang dijaga oleh khotam-khotam putih, dan dia mengamalkan kebaikan-kebaikan untuk membantu sesama, maka khotam itu akan menjadi khotam putih yang mendampingi. Dan jika khotam itu terus setia menjaga tuannya sampai ke anak cucunya, itu juga akan berperilaku baik. Maka dari itu, jika tiba-tiba ada seseorang punya kelebihan dan punya kemampuan, tapi untuk hal-hal kebaikan, itu berasal dari khotam-khotam putih. Di yang kedua, bisa juga dari amalan yang kita amalkan, itu memang amalan-amalan kebaikan untuk tujuan membantu sesama, itu juga akan mudah didatangi, dibantu oleh khotam-khotam putih. Jadi sama juga tergantung dari perilaku yang tuan punya khotam itu tadi. Dan untuk membedakan, bagaimana kita bisa membedakan itu khotam putih dan khotam hitam, kita bisa melihat dari perilaku seseorang itu, karena khotam itu juga bisa memberikan pengaruh terhadap seseorang yang didampingi khotam. Jika yang mendampingi khotam hitam, maka orang itu kalau tidak bisa mengontrol dirinya, dia akan terpengaruh dengan khotamnya itu untuk berperilaku keburukan, kejahatan, menyakiti, dendam, dan lain sebagainya, mudah emosi, mudah marah, dan lain sebagainya. Itu bisa dirasakan oleh orang yang dijaga oleh khotam hitam itu. Begitu juga sebaliknya, kalau khotam putih itu akan menjadikan yang terbaik, itu akan berperilaku baik kepada yang dijaga itu, baik melalui perilaku membantu sesama atau perilaku ibadah-ibadah yang lain, itu akan semakin giat karena dorongan dari khotam-khotam putih itu tadi. Sebab kalau khotam putih itu tidak sesuai dengan perilaku yang tuannya yang dijaga saat ini, itu akan pindah, akan menolak, bahkan bisa pergi, bisa mencari keturunan-keturunan yang lain, karena tidak sesuai dengan apa yang ada di khotam putih itu tadi. Karena khotam putih biasanya itu tidak mau untuk kejahatan. Begitu juga sebaliknya, khotam hitam itu tidak mau untuk berperilaku kebaikan, maunya untuk kejahatan terus.
jika si pelaku itu melakukan kebaikan, khotam hitam itu akan menolak terus dan mengajak untuk kejahatan. Jadi kita harus bisa merasakan kalau memang diri kita itu merasa dijaga khotam, merasa ada khotam pendamping yang mengikuti, kita harus waspadai perilaku kita. Jadi kita jangan sampai terpengaruh dengan bisikan atau apapun. Kita tetap yakin bahwa kita itu punya Allah dan kita tetap mengikuti aturan Allah, apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang. Dengan cara itu kita bisa mengontrol diri kita dari pengaruh-pengaruh khotam hitam itu tadi. Jadi untuk pengetahuan tentang khotam mungkin sampai di sini saja. Jadi kita bisa membedakan. Jadi kita harus mewaspadai diri kalau kita memang merasa sudah punya khotam. Dan kalau tidak memiliki khotam dan perilakunya itu keburukan atau kejelekan, itu bukan pengaruh dari khotam, mungkin itu pengaruh juga dari hal-hal lain, karena bisik-bisikan dari setan-setan yang lain, dari jin-jin yang lain bisa juga. Jadi tidak semuanya identik dengan khotam. Bagi orang awam itu tidak begitu dipahami karena hal gaib. Jadi kita tetap pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon perlindungan supaya kita dilindungi dari khotam-khotam yang jahat ini. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga kembali.